cek 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 cek. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Oh, Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku relakan semuanya. Ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu ku jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti detak jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku. Tubuh jiwaku dan rohku, cintaku hanya bagimu. Ajari aku mengerti
Mengerti detak biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, dengarkanlah doaku, terimalah penyembahanku, jiwaku dan rohmu. Cintaku hanya bagimu. Ya, Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat kita akan membahas tentang Bible Study. Untuk tema pada pagi hari ini saya akan membahas tentang Bunda Maria, gitu ya. Nah, sering sekali Bunda Maria diidentikan dengan teman Katolik sehingga kita lebih cenderung menyerang ya teman-teman Katolik. Nah, saya akan membahas Bunda Maria dari sudut pandang Alkitab. Ya, bagaimana kita meresponnya dan bagaimana kita menghormati daripada Bunda Maria, seorang tokoh yang luar biasa. Ya, dipakai Tuhan untuk melahirkan Kristus. Kita harus acungi jempol apresiasi untuk Bunda Maria. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran tentang Bunda Maria ini, saya belum ngundang untuk naik ya. Kalau diskusinya nanti, ya kita room saya ini bukan untuk debat kusir. Ya, atau kita mau menampilkan ilmu kita lebih hebat dari hostnya atau hostnya lebih hebat dari kalian, bukan itu tujuannya. Ya, tujuannya untuk pembelajaran firman Tuhan saja. Dan setiap pengajaran ini saya masukkan di YouTube. Ya, di YouTube itu Bapak Ibu bisa mendengarkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sependapat dengan pengajaran yang disampaikan, Bapak Ibu bisa typing di sana. Ya, nanti saya akan pelajari kembali. Ya, yang penting make sense. Yang penting sesuai dengan temanya. Ya, iya Bunda Lydia. Makanya kalau gonta-ganti saya sudah feeling ini masih Bunda Lydia. Ya, oke. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke pembelajaran tentang Bunda Maria, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Hamba membawakan topik tentang Bunda Maria, bagaimana kita merespon dan bagaimana kita mempelajari firman Tuhan, seperti apa yang kau inginkan. Dari awal, pertengahan hingga akhir, hamba persembahkan room ini untuk Engkau Tuhan. Tolong hambamu ini, tolong hamba karena hamba sangat terbatas. Berikan kepada hamba karunia berkata-kata hikmat dan pengetahuan tentang firman-Mu dan tokoh sentral yang kami akan bahas tentang Bunda Maria. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita nikmati pembelajaran ini, kita nikmati satu lagu dulu ya. Penolong yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ya, Willy Young itu yang nanti saya juga akan bahas. Tentang doa Salam Maria itu nanti saya akan bahas. Ya, itu nanti saya juga akan bahas sampai ke sana. Nah, kalau doa itu kan harusnya ke Tuhan Yesus, betul. Ya, saya akan jawab, Shalom Kosau, Shalom. Ya, mari kita nikmati satu lagu dulu. Terkadang apa yang kita bayangkan dalam hidup kita tidak sesuai dengan kenyataan. Kita lalu berputus asa, kita kecewa. Bahkan ada yang kecewanya sama Tuhan. Terima kasih Kosau, terima kasih. Ketahuilah saudaraku, bahkan di batas air kekuatan kita,
Tuhan selalu datang dengan kasih-Nya yang luar biasa, menyentuh engkau dan aku. Seberapa banyak yang percaya bahwa sampai hari ini Tuhan selalu menolong dia. Boleh tanya, apakah Anda yakin Bunda Maria itu yang melahirkan Yesus itu Nabi Isa? Kalau di Islam, ya kalau di Islam namanya Maryam. Ya, itu diyakini juga sama teman-teman Muslim bahwa Maryam itu melahirkan Nabi Isa. Itu juga yang diyakini saya dan teman-teman Kristen, gitu ya, bahwa Bunda Maria mengandung Yesus Kristus. Ya, itu jawabannya ya. Lambaikan tanganmu. Bisa kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk pertolongannya yang ajaib. Bahkan sampai detik ini, sampai selama-lamanya, Dia Tuhan yang setia, penolong yang setia, selalu ada bagiku, selalu ada bagimu saudara, bagi gereja Tuhan. Itu sebabnya jangan takut, terus maju bersama Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan bagi kita. Berjalan bersama dengan Tuhan dan katakan buat Tuhan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Amin. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus. Sama-sama kita nyanyi. Shalom, shalom. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena amin, ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yang percaya akan pertolongan Tuhan, lambaikan tanganmu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mungkin engkau yang datang di tempat ini, engkau kecewa karena situasi, karena problem hidupmu, jatuh bangun dalam kehidupanmu, dan engkau berkata, aku capek hari-hari ini. Ketahuilah, tangan Tuhan tidak pernah melepaskan engkau. Tuhan Yesus selalu ada bagi kita, sebab Dia datang sebagai Immanuel, dan Dia berjanji Dia menyertai kita dengan penyertaan yang sempurna, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan kita. Yang percaya boleh lambaikan tangannya buat Tuhan. Mari datang dengan iman. Waktu engkau nyanyikan pujian ini, rasakan bahwa aliran-aliran kesembuhan itu terjadi dalam hidupmu. Amin. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kerabat harala basyakara.
Surrender, Lord. We surrender, Jesus. Hanya Yesus setia. Hanya jemaat lagi katakan dengan suara yang keras, panggil nama Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. I surrender, Lord. We surrender, Pulihkan hidupku. Jesus. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus yang setia. Angkat kedua tangan saudara, katakan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu pulihkan hidupku. Percaya, Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus menolong, ya hanya Yesus, hanya Yesus menolong, hanya Yesus menolong yang setia. tepuk tangan yang paling luar biasa buat penolong yang setia. Saya yakin saudara bisa lebih dari itu buat penolong. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya akan balik kameranya. Kita akan membahas tentang Bunda Maria ya. Nanti Bapak Ibu bisa dapatkan tentang pengajaran Bunda Maria ini di YouTube saya, di Epenetus Live. Atau Bunda nanti bisa hubungi moderator saya, ya. Ini yang tadi ke typing ini, ya, itu moderator saya ya. Mari kita nikmati pembelajaran tentang Bunda Maria. Ya. Bapak Ibu, pembelajaran ini bukan bertujuan untuk nyerang teman Katolik, bukan ya. Tetapi kita membahasnya dari sisi firman Tuhan, ya. Bapak Ibu, Bunda Maria itu berasalnya itu dari suku Yehuda. Ya, Bapak Ibu nanti bisa cek datanya. Ya, silakan. Nah, Maria dan Yusuf itu tinggalnya di Nazaret, yang menjadi tempat tinggal mereka setelah kembali dari Bethlehem. Nah, Bunda Maria ditafsir sebagai, ya, ini Hawa yang baru. Bapak Ibu masih ingat apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian? Ya, terkutuklah tanah oleh karena engkau, terkutuklah kau perempuan, dengan kesakitan kamu akan mengandung dan melahirkan anakmu. Ya, dan anakmu akan meremukkan kepala ular, dan ular meremukkan yang namanya tumitnya si anak perempuan ini. Nah, terjadi permusuhan. Nah, makanya Bapak Ibu, ada hamba-hamba Tuhan yang menafsirkan bahwa Bunda Maria ini ditafsir sebagai Hawa yang baru. Sosok wanita yang diinginkan sama Tuhan. Makanya Maria ini dipilih untuk melahirkan Sang Mesias. Ya, dan Maria bukan dari suku Lewi. Maria ini dari suku Yehuda. Hawa yang baru. Ya, sesuai penggenapan dalam kitab Kejadian, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular. Bapak Ibu. Nah, Yusuf itu juga berasal dari suku Yehuda. Ya, bagaimana hubungannya Maria dengan Elizabeth? Ya, yang adalah hubungan keluarga yang diyakini sebagai saudara sepupu. Nah, yang suku Lewi siapa? Yuk, mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Maria memiliki hubungan kekerabatan dengan Elizabeth, ibu Yohanes Pembaptis, keturunan Harun dari suku Lewi. Ya, jadi Elizabeth ini ya kerabat daripada Maria itu dari suku Lewi. Di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-36, Elizabeth disebut sebagai sanak saudara atau sepupu Maria, sepupuan. Ya, muncul pendapat bahwa ibu Maria berasal dari suku Lewi, sementara ayahnya dari suku Yehuda. Ya, ayah daripada Maria itu suku Yehuda. Mamahnya Maria itu suku Lewi. Bapak Ibu.
Ya, paham ya sampai sini ya. Makanya ada suku kekerabatan di situ. Nah, secara teologis adanya elemen dari kedua suku ini. Nah, ini ditafsir secara simbolis dalam tradisi kekristenan. Yesus itu menyatukan peran raja dari suku Yehuda dan imam dari suku Lewi dalam dirinya. Ya, shalom, shalom. Ya, saya bukan dokter ya, mohon maaf ya. Saya bergerak di bidang psikolog. Psikolog itu bukan dokter. Ya, mohon maaf. Jadi kalau nanti saya dipanggil dokter nanti saya salah nanti. Ya, ini Bapak Ibu. Ya, jadi secara simbolis suami daripada ayah daripada Maria itu suku Yehuda, mamahnya suku Lewi. Nah, secara simbolis Yesus itu menyatukan peran raja, karena raja itu dari suku Yehuda. Ya, imam itu dari suku Lewi di dalam dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, Elizabeth itu suku Lewi Elizabeth itu mengandung dua suku yang namanya suku Yehuda sama suku Lewi. Dapat suami Sakaria. Sakaria sukunya siapa? Sukunya Lewi. Seperti itu sejarahnya ya. Kita lihat dari sejarah dulu. Nah, perbedaan usia meskipun bersaudara, mereka berasal dari generasi yang berbeda atau setidaknya memiliki perbedaan usia yang mencolok. Ya, Elizabeth digambarkan sudah lanjut usia ketika mengandung Yohanes Pembaptis. Sementara Maria masih muda. Nah, di dalam Lukas 1 pasal yang kelima ini dijelaskan tentang hal ini. Ya. Nah, Bapak Ibu, coba kita profil ya kepribadian Bunda Maria menurut Alkitab. Kenapa dari semua wanita Marialah yang dipilih untuk melahirkan Sang Mesias? Ya, menurut Elia Miron, Bapak Ibu, Elia Miron mengatakan bahwa Maria itu seperti tabut perjanjian. Ya, tabut perjanjian itu ada yang namanya tongkat, ya, ada yang namanya tongkat, ada yang namanya mana surgawi, ada Taurat Musa, ada dua loh batu. Nah, itu melambangkan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah tongkat kerajaan yang tidak terputus. Dia ahli daripada Taurat. Ya, dialah firman dan mana surgawi itu. Ya, ditafsirkan seperti itu. Itu tidak salah. Ya, kita lihat Bapak Ibu, kepribadian Bunda Maria menurut Alkitab. Yang pertama, rendah hati dan taat. Ya, nih, saya balik kameranya Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan begini. Ya, kalau kamu mau pribadi Yesus itu ada hidup di dalam hidupmu, contohlah karakter daripada Maria. Itu loh poinnya. Ya, bukan menyanjung Maria terlalu berlebihan, bukan menyanjung Maria sebagai Bunda Allah yang luar biasa, yang kita harus berdoa lewat Bunda Maria baru Bunda Maria ke Yesus, tidak. Ya, tetapi profilingnya. Ya, profil kepribadian Bunda Maria ini loh. Kita bisa nggak punya sifat yang sama seperti Bunda Maria? Bisa. Ya, di dalam Lukas 1 ayat yang ke-38, mari kita Bapak Ibu kita lihat ya. Di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38, demikianlah firman Tuhan. Ya, nih. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria bukan tipikal orang yang suka berbantah. Gitu. Maria pada saat Gabriel itu datang ke dalam dirinya, loh nanti aku suamiku gimana? Ya, terus nanti piye iki? Enggak. Ya, tetapi Maria berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, shalom Mak Klas, shalom. Ini menunjukkan apa? Pribadi yang rendah hati dan taat. Inilah profil kepribadian Bunda Maria. Ini sinkron dengan apa yang disampaikan di dalam Matius 11 ayat yang ke-29 Bapak Ibu. Perhatikan ini. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Apa yang harus kita pelajari daripada Bunda Maria ini? Apa yang harus kita teliti tentang Bunda Maria ini? Karakternya, sifatnya,
profilnya. Kenapa dia menjadi wanita yang dipilih? Dari sekian banyak wanita yang ada di Israel, dari sekian banyaknya wanita dari suku Yehuda, Bunda Maria lah yang dipilih. Ini Bapak Ibu, ini berbicara tentang pilihan. Makanya kenapa Alkitab dikata, aku yang memilih kamu. Ya, Elohim berkata, Abraham, aku pilih kamu. Aku memilih kamu untuk mengikatkan perjanjianku dengan kamu. Ya, pilihan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Ya, banyak yang dipanggil tetapi tidak merespon. Ya, perhatikan apa yang dilakukan sama Bunda Maria ini. Dia tidak memikirkan tentang resikonya, tetapi dia berkata apa? Akulah hamba Allah. Terjadilah kepadaku sesuai dengan perkataanmu. Punya kerendahan hati dan ketaatan. Itu yang Tuhan suka. Ya, kenapa Maria dipilih? Karena ada yang Tuhan sukai dari kehidupannya. Ada yang Tuhan sukai daripada karakternya. Ada yang Tuhan sukai daripada sifatnya. Itu yang harus kita pelajari. Bukannya kita ngagung-ngagungkan Bunda Maria kayak bunda paling suci di seluruh dunia. Bukan itu poinnya. Ya, poinnya adalah kamu copy paste. Kenapa Bunda Maria ini dipilih Tuhan? Dia punya rendah hati, dia punya ketaatan. Ya, yang berikutnya Bapak Ibu, apa sifatnya Bunda Maria? Dia ternyata reflektif dan berjiwa sangat tenang. Ya, dia nggak kagetan. Dia nggak gerasa gerusu seperti saya. Ya, dia tidak menunjukkan panic attack. Waduh, aku hamil, Rek. Aku belum punya suami, Rek. Ya apa ini, Rek? Gitu. Kalau kita kan kaget. Kalau kita ini kan panik. Waduh, kok gini, kayak gini. Tetapi Maria enggak loh. Ya, dia tenang sekali. Dia reflektif sekali. Jiwanya tenang sekali. Ya, ini yang tertulis dalam Alkitab. Dalam tinggal tenang, ya dengan diam dan tinggal tenang, disitulah terletak kekuatanmu. Makanya dia dipilih sama Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kan Yusuf suaminya? Iya, Yusuf suaminya. Ini kita bahasnya tentang Bunda Maria, bukan Yusufnya. Ya, Bapak Ibu baca di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-19. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-19 berkata apa? Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ya, dia bukan pribadi jiwa yang panikan. Ya, tapi dia jiwa yang tenang. Sangat tenang. Ya, dia pribadi yang sangat merenung. Ya, ini yang Tuhan suka. Bapak Ibu masih ingat Maria dan Marta? Pada saat Marta gedebak-gedebuk melayani. Pada saat Marta menyiapkan makanan dan sebagainya. Tetapi adiknya Marta yang bernama Maria, bukan Bunda Maria Yesus ya. Dia duduk dekat di kaki Tuhan. Ya, terima kasih Bunda Elizabeth. Ya, duduk dekat di hati Tuhan. Suka merenungi firman Tuhan. Kenapa Maria dipilih? Dia jiwanya tenang, dia jiwanya reflektif, dia suka merenungkan apa yang Tuhan mau. Wow, keren. Keren Bapak Ibu. Ya. Kita ini kadang-kadang kebanyakan pelayanan. Gedebak-gedebuk pelayanan. Tetapi untuk merenungkan firman Tuhan, untuk duduk dekat di kaki Tuhan, untuk reflektif di hadapan Tuhan, tidak gerasa gerusu, ya tidak panikan, kita masih belum bisa. Coba kalau Maria ini, Bunda Maria ini sifatnya panikan, gimana? Ya, jiwanya Bunda Maria ini sangat tenang loh. Tenang sekali. Hebat wanita yang satu ini. Ya, Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51, Bapak Ibu perhatikan. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-51. Oke, sebentar ya. Nih.
Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya, shalom, shalom, menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dia bukan tipikal yang marah-marah. Bunda Maria ini bukan tipikal yang banyak bacot, yang marahin anaknya. Ya, tetapi dia simpan dulu di dalam hatinya. Ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Wow. Ya, bapak-bapak, shalom, shalom. Ya, senang gak sih punya istri yang gak langsung ngomel-ngomel, yang gak langsung cerewet, yang gak langsung bawel. Ya, tetapi istri kita simpan perkara itu dalam hati, direnungkan dulu, dimatangin dulu, baru berbicara sama kita. Ya. I or PR nih. Apa itu I? LK or PR nih. Saya enggak tahu itu artinya apa. Ya. Itu Bunda Maria. Ya, kita punya enggak sifat kayak begini? Ya. Hai para wanita, hai kaum Hawa, punya enggak kamu sifat kayak Hawa, kayak Bunda Maria ini? Reflektif sekali, jiwanya tenang sekali. Ya, dia kesel sama Yesus pada saat dia ada di Bait Allah, enggak ikut pulang. Ya, tetapi tidak ngamuk-ngamuk. Dia nyimpen segala perkara itu di dalam hatinya. Dia renungkan dulu. Dia berjiwa sangat sabar. Ya. Saya aja ngomel itu capek, Pak. Iya, tapi Bunda Maria hebat loh dia. Dia tuh emosinya stabil sekali. Luar biasa loh Bunda Maria. Nah, Bapak Ibu perhatikan, di profiling yang berikutnya, Bapak Ibu perhatikan ya. Yang pertama rendah hati dan taat. Yang kedua reflektif dan berjiwa tenang. Yang ketiga penuh iman dan keberanian. Dia ini wanita yang berani. Berani menanggung risiko. Nggak babi bu. Yusuf mau terima dia menjadi suaminya, nggak sampai suaminya, dia tetap jalan ikut maunya Tuhan. Wow. Keren Bapak Ibu. Penuh iman dan keberanian. Kita lihat di Lukas 1 ayat yang 45. Lukas pasal 1 ayat yang ke-45. Ya. Lukas pasal 1 ayat yang ke-45. Ini Bapak Ibu. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, dia berbahagia. Setelah dia mendapatkan informasi dari Gabriel, dia bahagia. Dia tidak menunjukkan ketakutan. Aduh, aku hamil. Yusuf mau nggak sama aku ya? Aku sudah hamil ini. Ya apa ya? Enggak. Dia hanya fokus sama maunya Tuhan. Mau Yusuf nikahin dia, Yusuf nggak nikahin dia, dia tetap maju terus. Hebat nggak Bapak Ibu? Ya, makanya saya katakan, saya pelajari tentang karakteristik daripada Maria ini. Dia punya iman yang hebat. Ya, dia nggak peduli dengan kanan kiri. Dia tidak peduli dengan resiko yang ada. Ya, tetapi dia mau taat dengan pemberitaan yang dilakukan sama Gabriel. Dia punya iman dan dia punya keberanian. Apapun resikonya, aku ikut Tuhan. Sekalipun aku ditolak, sekalipun anak-anakku tidak diajak main, sekalipun anak-anakku dibilang kafir, aku ikut Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Aku akan ikut Tuhan, aku ikut maunya Tuhan, apapun resikonya. Wow. Ya, Yusuf juga pribadi yang hebat. Yusuf nanti bahasnya. Sekarang Bunda Maria dulu. Ya, satu-satu. Ya, pertanyaannya Bapak Ibu, ada enggak karakteristik ini di hidup kita? Ya, sudahkah kita seperti Maria ini? Ya, punya rendah hati dan taat, reflektif dan berjiwa tenang, penuh iman dan keberanian. Wow. Keren Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya sifat atau profil keberanian dari Bunda Maria, Yohanes 2 ayat yang ketiga. Bapak Ibu perhatikan ini ya. Yohanes pasal yang kedua ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus
Bunda Maria berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya. Emangnya Yesus tukang anggur? Enggak kan? Tapi Bunda Maria tahu siapa pribadi yang dia kandung. Pribadi yang saya kandung itu pribadi yang penuh mujizat. Ya, apa yang menjadi kebutuhan, saya ngomong sama yang saya kandung. Ya, Bapak Ibu, salah satu sifat daripada Bunda Maria, profil ke Bunda Maria adalah peka dan peduli. Dia sangat peka, dia sangat peduli. Ya, pernikahan di Kana, pernikahan saudaranya. Saudara seiman, ibaratnya begitu. Ya, tetapi dia sangat peka, dia sangat peduli. Bunda Maria berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Ya, mau apa, Ibu? Gitu. Kenapa kok Bunda Maria ya melihat pada saat pesta pernikahan itu kehabisan anggur? Kenapa enggak ke panitia? Ya, kenapa enggak bagian stoknya ditanyain? Wih, habis tuh anggurnya. Cari ya. Enggak. Dia ngomong sama Yesus. Dia tahu siapa yang dia kandung. Ya, kenapa dia nggak cari pelayannya? Anggurnya mau habis tuh. Yesus berkata kepada Bunda Maria, mau apakah engkau, Ibu? Apa jawab Yesus? Saatku belum tiba. Ya, waktuku belum tiba. Tetapi apa yang kita lihat dari profil Bunda Maria ini? Ya, dia tahu ada Yesus, ada mujizat. Ada Yesus, ada sukacita. Ada Yesus, ada solusi. Maria tahu itu. Ya, dia tunjukkan kepeduliannya. Dia tahu siapa yang dia kandung. Ini pribadi yang membuat solusi. Ini pribadi yang membuat tidak ada menjadi ada. Inilah pribadinya. Yesus hanya berkata apa? Waktuku belum tiba, Ibu. Belum waktunya, Ibu. Punya enggak kita sifat kayak Maria ini? Ya, peka sama peduli. Kita ini cuek. Ya, paling banter SMS kan. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, tapi Maria tidak. Bunda Maria sangat peka, sangat peduli. Ya, pribadi yang luar biasa. Ya, kadang-kadang kita bernyanyi kan, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ya, jangan ke Yesus dulu. Coba lihat karakternya Bunda Maria. Ada enggak di karaktermu? Ya, kita memang harus seperti Yesus. Dan salah satu pribadi yang dipilih sama Tuhan itu Bunda Maria. Mau enggak kamu pilih profilnya? Mau enggak kamu ikuti profilnya? Ya, ada 4 karakternya. Ada profil kepribadian Bunda Maria, ada 4. Nanti ada poin selanjutnya. Yang pertama rendah hati dan taat. Ya, yang kedua reflektif dan berjiwa tenang. Yang ketiga penuh iman dan keberanian. Yang keempat peka dan peduli. Yang kelima. Apakah yang kelima? Teguh dan setia. Ya, Bapak itu buka di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-25. Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-25. Perhatikan ini Bapak Ibu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Ya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ya, saat Yesus disalib, Maria stay di sana. Dan dekat salib Yesus berdiri Bunda Maria dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Dia tetap berdiri di dekat salib Yesus. Ya, Maria mendapatkan nubuatan. Anak ini akan seperti pedang yang akan menikam jiwamu. Ya, tetapi dia tetap teguh. Oh ya,
Ya, terima kasih Bunda Lydia. Ya, dia tetap teguh, dia tetap setia. Wow. Ya, selamat pagi, selamat pagi. Tetap setia di dekat kaki Yesus. Di salib Yesus dia setia. Wow. Hebat Bapak Ibu. Ya, yang terakhir, Maria adalah sosok yang memuliakan Tuhan. Fokus hidupnya Bunda Maria itu hanya memuliakan Tuhan. Bapak Ibu buka di Lukas 1 ayat yang 46 sampai 47. Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 47. Ya, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Bayangkan. Ya, jiwaku hanya memuliakan Tuhan. Fokus hidupmu itu bukan pedofil nabi sebelah. Fokus hidupmu memuliakan Tuhan. Bunda Maria tidak fokus sama orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Tetapi dia fokuskan hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Dia ini sosok pribadi yang sangat memuliakan Tuhan. Dan jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Ya, sebentar. Sebentar. Ya. Maaf Bapak Ibu, ada cek. Seperti ada yang nyerang ya. Bapak Ibu dengar suatu ini? Suara apa? Dengung? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Cek. Cek. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Iya ada suara dengung kencang ya. Sebentar ya. Saya dengarkan musik dulu ya Bapak Ibu ya. Saya tak bersihkan ini dulu ya. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong. Cek, udah bagus ya. Berkali-kali kau kuatkan.
Ya, puji Tuhan. Dalam rasa sakit syukur berkali-kali Cek. Oke. kau menolak. Teman-teman, kalau masih ada suara kresek bilang ya, informasi ya. Makasih. Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap. Ya, Bapak Ibu, suaranya udah jelas ya? Oke, saya lanjut tadi. Nah, di poin yang berikutnya, ya, sosok yang memuliakan Tuhan di Lukas 1 ayat, ya, jelas ya. Jelas kok, bukan jelas ibu. Ya. Ayat yang Lukas 1 ayat yang 46. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Ya, semua wanita akan menyebut Bunda Maria itu berbahagia. Baik laki-laki akan menyebut Bunda Maria itu berbahagia. Ya, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Maria itu menjadi pribadi yang sangat memuliakan Tuhan, Bapak Ibu. Iya, betul. Bunda Maria menjadi wanita yang berbahagia. Dia melahirkan sosok Yesus Kristus, melahirkan Sang Mesias itu sebagai penebusan untuk banyak orang. Ya, wow. Ya, dari Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 karakter. Ada 7 profiling daripada sifat Maria yang harus kita contoh. Yang pertama, rendah hati dan taat. Yang kedua, reflektif dan berjiwa tenang. Yang ketiga, penuh iman dan keberanian. Yang keempat, peka dan peduli. Yang kelima, teguh dan setia. Yang keenam, sosok yang memuliakan Tuhan. Ada 6. Ya, ini yang harus kita lakukan. Ini yang namanya seirama dengan hati Tuhan. Ya, ini yang harus kita contoh daripada siapa? Bunda Maria. Ya, Alkitab menggambarkan Maria sebagai pribadi yang sangat tenang, penuh penyerahan diri, namun memiliki kekuatan batin yang sangat besar. Makanya segala sesuatu direnungkan dalam hatinya. Dia renungkan itu dalam hatinya. Ya, dalam menjalankan setiap misi yang besar, ya, memiliki kekuatan batin yang sangat besar. Sifat-sifat seperti inilah yang harus dicontoh. Sifat-sifat Bunda Maria inilah yang harus dicontoh. Betul sekali. Totalitasnya kepada Tuhan itu wonderful. Totalitasnya luar biasa. Keren. Ya, kok kalau kayak begitu, asal usul doa salam Maria itu ya apa? Ya,
Bapak Ibu, doa Salam Maria itu dibagi jadi 3 bagian. Ya. Salam dari malaikat, salam juga dari Elizabeth, juga dari Maria yang memuji Tuhan. Dari 3 hal. Ya, salam dari malaikat, salam dari Elizabeth, ya, sama yang namanya pujian Maria itu sendiri. Ya. Jadi salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya, itu dari 3, dibagi menjadi 3. Kita bedah. Ya, yang ini Bapak Ibu baca. Ya, yang ini Bapak Ibu baca ya. Saya bedah di sini. Oke, nih Bapak Ibu ya. Nah, poin yang pertama, salam Maria penuh rahmat. Tuhan sertamu. Ya, ini merupakan kutipan perkataan malaikat Gabriel ketika mengunjungi perawan Maria. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Ya, salam ini dari malaikat. Kutipan perkataan malaikat Gabriel ketika mengunjungi perawan Maria, Lukas 1 ayat yang ke-28. Mari kita buka. Ya, Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu paham ya sumbernya ya. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Disingkat, salam Maria, penuh rahmat. Penuh rahmat ini adalah engkau yang dikaruniai, Tuhan sertamu, Tuhan menyertai engkau. Ini kalimat yang pertama. Salam dari Gabriel. Ya, disingkatlah oleh bapak-bapak gereja, salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu. Yang artinya salam hai Maria, engkau yang dikaruniai kasih karunia, Tuhan menyertai engkau. Itu disingkat. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ayat yang kedua, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, itu diambil dari salamnya Elizabeth. Ya, kepada perawan Maria ketika Maria datang mengunjunginya. Lihat Lukas 1 ayat 42. Kita lihat ya. Lukas 1 ayat 42. Ya, nih. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Ini diganti ya yang mirip-mirip ya dengan bapak-bapak gereja. Terpujilah engkau di antara wanita. Kalau di sini diberkatilah engkau di antara semua perempuan. Ya, paham ya? Dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dan terpuji dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ini awal daripada salamnya Maria. Ya, ini dijadikan doa sama bapak-bapak gereja sebagai bentuk penghormatan. Ya, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini dinyatakan oleh Katekismus Konsili Trente sebagai doa yang disusun oleh gereja. Menurut kekristenan atau Kristen Protestan, ini tidak perlu. Ya, kenapa? Karena dari bahasa ini orang-orang akan berdoa kepada Maria supaya Maria mendoakan kepada Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi tafsiran menurut Gereja Katolik, tetapi menurut Alkitab tidaklah demikian. Karena tidak ada kata di dalam Alkitab, doakanlah kami yang berdosa ini. Tidak ada. Maria tidak pernah berkata, kami berdoa untuk yang berdosa ini. Enggak. Tetapi ini dinyatakan oleh Katekismus Konsili Trente
sebagai doa yang disusun oleh gereja. Ya, tetapi kata ini tidak ada di Alkitab. Minta Maria untuk mendoakan tidak ada. Tetapi kalau salam dari Gabriel, salam daripada Elizabeth ada. Yang ini tidak ada. Paham Bapak Ibu sampai sini? Ya, poin 1, poin 2 itu tertulis dalam Lukas 1:28, Lukas 1:42, yang Santa Maria ini tidak ada di dalam Alkitab. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Itu tidak tertulis di Alkitab. Gitu, Bapak Ibu. Nah, yang akan menjadi salah tafsir adalah orang-orang berdoa sama Maria, akhirnya Maria minta pengampunan dosa kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Padahal ini tidak diajarkan sama para rasul. Ini tidak pernah diajarkan oleh Petrus. Ini tidak pernah diajarkan oleh Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya. Tetapi dibangun oleh gereja yang menggunakan nama Katolos atau Katolik. Ya, paham ya? Paham ya Bapak Ibu sampai sini ya? Ini. Ya. Nah, karena Maria diyakini sebagai wanita suci yang langsung diangkat ke surga hidup-hidup. Tidak. Maria tidak diangkat ke surga hidup-hidup. Seperti Yesus yang terangkat di surga, tidak. Yang terangkat ke surga hanya Enoh dan Elia. Musa pun tidak diangkat hidup-hidup langsung ke surga. Tidak. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kita lanjut. Nih, katekismus tersebut menyatakan adalah sangat tepat bahwa gereja Tuhan yang kudus menambahkan. Ya, paham Bapak Ibu? Menambahkan. Jadi tidak tertulis di Alkitab untuk poin yang ketiga. Ya, tetapi ditambahkan. Kepada ucapan syukur ini, permohonan kepada Bunda Allah yang kudus untuk mendoakan kita, dan dengan demikian supaya kita memohon bantuan kepadanya agar oleh doa-doa syafaatnya. Yang menjadi problemnya adalah Bunda Maria terlalu dikultuskan. Gitu. Seperti misalnya Ko Philip Mantova gitu ya. Ko Philip Mantova itu meninggal. Nah, terus jemaatnya Mawar Siaran bilang, Ko Philip, doakanlah saya kepada Tuhan Yesus supaya dosa-dosa saya diampuni. Begitu model jadinya. Ya, karena ini katekisme sudah tuh menyatakan bahwa ini bahwa tepat bahwa dia menambahkan kepada ucapan syukur ini. Gitu Bapak Ibu. Jadi tidak lewat daripada Alkitab, tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi memang ditambahkan. Yang seharusnya kita itu adalah mengcopy daripada profil kepribadian Bunda Maria yang rendah hati dan taat, reflektif dan berjiwa tenang, penuh iman dan keberanian, peka dan peduli, ya, teguh dan setia, sosok yang memuliakan Tuhan. Maria sebagai pribadi yang tenang, penuh penyerahan diri total, namun memiliki kekuatan batin yang sangat besar dalam menjalankan misi Allah. Bukan arahnya ke sini, tetapi arahnya malah ke sini. Nih, minta memohon bantuan kepada Maria agar oleh doa-doa syafaatnya. Gitu loh. Jadi ini menjadi titik poin yang mengalahkan poin daripada profilingnya Bunda Maria. Orang-orang akhirnya tidak melihat kepribadian Bunda Maria, kenapa dia dipilih Tuhan, kenapa dia rendah hati dan taat, reflektif dari berjiwa tenang, dan sebagainya, malah minta didoakan syafaat sama Bunda Maria. Apa bedanya kita minta teman-teman kita muslim, minta syafaatnya Muhammad kepada surga atau kepada Tuhan? Tidak ada bedanya, beda nama saja. Ya, iya, Bunda Maria mengusahakan persahabatan antara Allah dan kita. Nah, Bunda Maria ini menjadi perantara antara Allah dengan kita. Yang jadi perantara itu siapa? Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Yohanes.
Ya, sebentar. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Nih, Bapak Ibu, perhatikan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi peran ini yang mengusahakan persahabatan antara Allah dan kita itu bukan Bunda Maria, itu Yesus. Bapak Ibu. Oh, ini kenapa ini? Teman-teman ada yang bisa naik satu enggak ya? Saya enggak punya akun TikTok ini. Ya, tapi bukan pendebat. Saya bisa minta teman-teman Kristen satu naik? Karena saya sudah harus ini. Siapa ya? Saya kasih, siapa ini ya? Ya, ini ya. Yang saya undang bisa bantu naik supaya nanti tidak di take down. Oke, terima kasih. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini kesalahannya dari Bapak Gereja. Ia Bunda Maria mengusahakan persahabatan antara Allah dan kita manusia dan memperoleh bagi kita berkat yang kita butuhkan untuk hidup sekarang ini dan untuk hidup yang tidak berkesudahan. Nah, ini keliru. Ini tidak ada dasar Alkitabnya. Dasar Alkitabnya adalah ini. Yesuslah yang mengusahakan persahabatan antara Allah Bapa dengan kita lewat Yesus. Dan yang memberikan berkat yang kita butuhkan hidup sekarang ini dan untuk hidup yang tidak kebersudahan itu lewat Yesus. Bukan lewat Bunda Maria. Ya, paham ya? Sampai sini paham ya? Nah, di dalam Kristen Protestan, persahabatan dengan Allah itu tidak perlu perantara Maria atau syafaatnya Maria. Ini tidak diperlukan. Ya, Yesus berkata apa? Ya, ini ibumu, ini saudaramu. Tapi Yesus berkata apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Ya, mereka yang mendengarkan firman-Ku dan melakukan kehendak Bapa di surga, dialah ibuku, dialah saudaraku. Ya, jadi pada saat orang banyak berkata kepada Yesus, itu ibumu sama saudaramu di luar tuh, di depan tuh. Ya, Yesus menyangkalnya. Ya, dengan mengatakan apa? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka yang mendengarkan firman-Ku dan melakukannya, mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga, itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku. It's the point. Ya, jadi apa yang dilakukan bapak-bapak gereja kita di zaman dulu yang dibantah sama Martin Luther, bahwa kita sebagai pengikut Yesus tidak perlu perantara Maria untuk kita dekat dengan Tuhan. Itu tidak perlu. Syafaatnya Maria tidak diperlukan. Bahkan di dalam kerajaan surga pun Maria tidak akan mensyafaatkan kita untuk kita bisa masuk surga. Tidak pernah dilakukan. Ya, karena Yesus sudah berkata, saudaraku dan ibuku, mereka yang mendengarkan firman-Ku dan yang melakukannya, dialah saudaraku, dialah ibuku. It's the point. Bapak Ibu. Ya, dan akhirnya yang menjadi problemnya adalah, gitu. Kita membuat doa Salam Maria itu punya jam-jam tertentu. Jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 sore, jam 12 malam. Ya, di dalam Alkitab tidak ada melakukan hal seperti itu. Para rasul tidak ada melakukan aktivitas seperti itu. Petrus, Yohanes, Yakobus, tidak ada jam 12 malam dia berdoa Salam Maria, itu tidak ada. Dia berdoa Salam Maria jam 3 sore, itu tidak ada. Ya, jam 12 malam tidak ada. Itu tidak dilakukan oleh para rasul. Ya, Bapak Ibu, saya balik ini. Ya, ini saya sampaikan kebenaran dari firman Tuhan loh ya. Ya, ini Bapak Ibu.
Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Ini tidak diperlukan. Ya, Maria tidak bisa mendoakan kita. Maria berbicara kepada Yesus betul. Mereka perlu air, mereka perlu anggur. Anggur mereka habis. Itu bukan mendoakan. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ini tidak boleh. Ya, Maria itu meninggal dunia sama seperti kita meninggal dunia, tidak diangkat ke surga. Ini tidak boleh, Bapak Ibu. Bunda Maria ini bisa diganti kok Philip Mantova, Pak Gilbert dan sebagainya. Mendoakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, itu tidak boleh. Nama Kungin pun tidak boleh. Ya, Santo Kungin, Pangeran Allah, doakanlah kami ya yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Saya akan tunjukkan Bapak Ibu, kita simak webnya ini ya. Ini ada web, sebentar, saya, sebentar ya. Ini cara, ini. Saya webnya ini ya Bapak Ibu, saya klik ya. Sebentar. Ya, ini ada web. Bapak Ibu, kita baca sama-sama ya. Semoga bisa ini. Asal-usul doa Salam Maria. Ya, Bapak Ibu. Nah, kita membuat yang namanya figura-figura ini, itu sebetulnya tidak boleh. Ya, kita lihat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Saya kasih besar ya. Ya, Bapak Ibu, ini bukan dipakai untuk kita nyerang Alkitab, enggak loh ya. Tapi kita pakai ini untuk pembelajaran dari sisi firman Tuhan ya. Ya, bukan untuk nyerang-nyerang loh. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya, ini sebenarnya mendoakan tidak boleh. Ya, doa Salam Maria adalah doa yang dikenal sebagai doa penghormatan gereja kepada Bunda Maria. Ya, doa Salam Maria mengalami beberapa perubahan. Jadi sempat ada beberapa perubahan hingga menjadi seperti yang biasa kita doakan saat ini. Awalnya tidak seperti ini. Bapak Ibu, ya. Ya, dan membutuhkan waktu kurang lebih 15 abad lamanya. Doa Salam Maria ini kurang lebih sampai jadi seperti ini 15 abad lamanya. Ya, dalam doa Salam Maria hanya berbunyi Salam Maria penuh rahmat. Itu bunyinya tuh cuma itu, Bapak Ibu. Awal-awalnya. Ya, Ave Maria gratia plena. Bahasa Yunani kalau nggak salah ini. Bahasa Yunani atau Latin ya. Saya lupa ini. Yang merupakan kutipan perkataan malaikat Gabriel ketika mengunjungi Maria nih. Lukas 1. Sebelum abad ke-7, doa ini sudah dipergunakan oleh para bapak gereja sebagai ungkapan untuk menghormati Bunda Maria. Ya, jadi sebatas Salam Maria penuh rahmat. Belum sampai yang di bawah ini. Nih, belum sampai Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Belum sampai. Ya. Jadi masih Ave Maria gratia plena. Ya, kalau Bapak Ibu mau webnya, ya, web ini, ya, Bapak Ibu nanti saya kasih. Ya, DM saya akan kasih ini. Ya, Bapak Ibu bisa baca. Ya, Bapak Ibu. Pada abad yang ke-12, tepatnya yaitu pada abad 1184, Uskup Agung Canterbury, Abbot Baldwin, menambah kata, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu. Ya, abad keberapa? 12. Ini abad keberapa? Nih, sampai kurang lebih abad ke-15. Jadi abad ke-12 baru ditambahin. Jadi awal-awalnya tidak terbentuk kata seperti ini. Nggak terbentuk kata seperti ini, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, sebelum abad ke-7, doa ini sudah digunakan Bapak Gereja. Doanya apa? Ave Maria gratia plena. Tok. Oke. Di abad yang ke-12, di tahun 1184, Uskup Agung Canterbury, Abbot Baldwin, menambahkan kata, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, yang diambil diambil dari salam Elizabeth kepada Perawan Maria
Ketika Maria datang mengunjunginya, Lukas 1 ayat 42, penambahan kata Yesus baru dikenal pada abad 15 menurut anjuran Paus Urban yang keempat dan Paus Yohanes yang ke-12. Ya, paham sampai sini? Oke, jelas ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube saya. Pada abad yang ke-13, di kalangan umat Kristiani berkembanglah doa-doa singkat. Ya, Santa Maria doakanlah kami. Nah, ini mulainya di abad ke-13. Ya, banyak penambahan akhirnya. Nah, yang ditambahkan yang terakhir ini keliru. Ya, nggak perlu kita minta tolong Maria untuk doakan kita. Doakanlah kami yang berdosa ini ngapain? Ya, dasar ayatnya adalah ini Bapak Ibu. Ya, di dalam kitab Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-7 Bapak Ibu ya. Ya, ini. Nih, Bapak Ibu, perhatikan ini. Tetapi jika kita hidup dalam ayat yang ke-9, sorry. Nih. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari kejahatan. Ini tidak ada Marianya. Ini tidak ada Bunda Marianya, Bapak Ibu. Ya, ini updatean. Ini penambahan pada abad yang ke-13. Ya, berkembanglah doa-doa singkat seperti Santa Maria doakanlah kami. Doakanlah kami yang berdosa ini, amin. Doa-doa ini kemudian ditambahkan ke dalam doa Salam Maria hingga menjadi lengkap meskipun sudah dinyatakan dalam Katekismus Konsili Trente pada tahun 1566. Doa ini baru diresmikan untuk seluruh gereja oleh Bapak Paus Pius yang kelima. Petrus tidak ada mengesahkan doa Salam Maria, itu tidak ada. Ya, dalam Roman Breviary tahun 1568, baru pada abad ke-16 doa Salam Maria ini dipergunakan untuk doa Rosario yang terbagi menjadi 5 dekade dalam 3 misteri. Gembira, sedih, dan mulia. Yang semuanya merenungkan peristiwa hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus. Itu sejarahnya doa Maria. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Kalau salam dari Gabriel, salam daripada yang namanya Elizabeth, tidak apa-apa. Nah, terus doa-doa yang singkat seperti ini muncul dari mana? Pada abad ke-13. Pada abad yang ke-13, Paus siapa yang memimpin? Kenapa baru disahkan oleh Bapak Paus Pius yang kelima dalam Roman Breviary tahunnya berapa? 1568. Baru pada abad ke-16 doa Salam Maria ini dipergunakan untuk doa Rosario yang terbagi menjadi 5 dekade dalam 3 peristiwa gembira, sedih, dan mulia. Yang semuanya yang tujuannya merenungkan peristiwa hidup, wafat, dan kebangkitan Kristus. Tetapi kenapa harus mendoakan kami yang berdosa? Gitu loh. Maria sudah kembali ke rumah Bapa, tidak bisa mendoakan kamu yang ada di bumi. Ya. Bu, sampen jangan memfitnah Yesus loh. Sampen itu siapa? Saya bukan sampen, saya bukan ibu. Ya, saya Bapak. Ya, saya sedang tidak memfitnah Yesus. Ya, ini sejarah. Tadi ada yang menanyakan, sejarahnya doa Salam Maria itu siapa? Ya, yang akhirnya yang terjadi adalah di dalam yang namanya kalung rosario itu terdiri dari satu pentol gede, 10 pentol kecil, ini pentolnya gede ya. Jadi di antaranya ada 10. Jadi muter. Ya, doa Salam Maria itu muter. Salam Maria penuh rahmat, nanti sudah sampai 10, nanti muncul doa yang lain. Terus muter lagi, sampai berapa kali? 50 kali. Sesuai dengan kalungnya rosario.
Ya, kalungnya rosario itu ada maknanya. Yang pertama yang di bagian ini, kita ngomong, aku percaya akan Allah pencipta langit dan bumi. Nih, saya tunjukkan doanya ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Iya, sebentar. Tuh, buka. Oke. Nih, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Itu betul. Ya, di dalam yang namanya kalung rosario itu nanti juga menambahkan ini. Ya, ini juga gitu. Ini juga yang dipakai sama Pak Erastus Sabtono, karena ini pernyataan iman. Ini tidak salah dalam hal ini. Yang menjadi salah adalah meminta Maria mendoakan kita lepas dari dosa. Itu yang salah. Betul, iman rasuli. Betul. Ya, yang salah adalah doakanlah kami ini. Hai Bunda Maria, doakanlah kami orang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Jadi setelah kita mati masih didoakan sama Maria. Nah, ini yang salah. Itu yang keliru. Salam penuh rahmat Tuhan sertamu itu tertulis dalam kitab Lukas. Apa yang dikatakan sama Bunda Elizabeth, siapakah aku ini sehingga ibu Tuanku datang kepadaku, itu tidak salah. Terpujilah engkau di antara para wanita, tidak salah. Ya, yang salah minta Maria doakan kita, baik hidup dan mati. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Nih, ya. Doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Jadi sekarang didoakan Maria, mati pun didoakan Maria. Itu yang salah. Ya, itu tidak ada dasarnya dalam Alkitab. Ya, salam penuh rahmat betul bagus. Tetapi yang menjadi titik poin saya tentang pembahasan Bunda Maria ini, ayo kita contoh karakternya Maria. Ya, bukan minta didoakan sama Maria. Ya, contoh karakternya Maria. Ya, sifatnya Maria seperti apa? Betapa kuat batinnya dia. Ya, taat, rendah hati. Ya, bukannya kita minta didoakan. Ya, masih hidup sudah mati minta didoakan sama Maria. Itu yang salah. Ya, ini lebih ngawur lagi. Yesus tidak kenal kekristenan, jangan ngawur. Apalagi Islam, Pak. Ya, Yesus lebih tidak kenal Islam. Kalau Kristen tidak dikenal apalagi Islam, Pak. Ya, sebentar, saya blokir dulu ya, Pak ya. Anda mengganggu. Ya. Blokir akun. Oke, konfirmasi. Oke. Ya, saya blokir ya. Gitu loh Bapak Ibu. Saat saya mempelajari tentang Bunda Maria ini, saya sangat acungin jempol loh buat Bunda Maria. Karakternya luar biasa. Saat saya menyelidiki, saya dulu mantan orang Katolik Bapak Ibu. Ya, dari kecil saya harus untuk sakramen komuni, ekaristi itu, saya harus banyak menghafal banyak doa. Ya, salah satu imam rasuli ini. Doa Bapa kami. Saya teringat sebuah lagu yang saya sangat suka pada saat itu. Nyanyinya seperti ini. Bapa kami di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu
di bumi dan di surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Ampunilah dosa kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Lagu ini yang saya nyanyikan di Katolik, sampai sekarang saya tidak pernah saya lupa. Ini menjadi salah satu lagu favorit yang saya suka. Himnenya pada saat kita choir, saat saya masuk ke sebuah sektor di dalam Katolik, saya nyanyikan lagu ini. Ya, saya ingat itu. Ya, saya masih ingat pada waktu kecil saya buka buku Mahda Bakti. Ya, ada lagu Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah to the Lord. Saya nyanyikan itu Bapak Ibu. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Itu saya nyanyikan. Gitu. Saya ikuti doa rosario yang muter sampai 50 kali itu. Saya ikuti itu semua. Ya, setelah saya dewasa, saya menikmati firman Tuhan dan saya pelajari sejarah dengan Bunda Maria. Ada kata-kata penambahan pada abad yang ke-15. Ya, seperti yang disampaikan sama web tadi. Sorry, abad yang ke-13 ya. Sebentar, abad yang ke berapa ya? Abad yang ke-13. Itu ditambahkan. Nah, penambahannya keliru. Ya, makanya Bapak Ibu, kita bukan nyerang teman Katolik, tetapi kita bahas menurut dasar Alkitab. Dan perhatikan dari mana sejarahnya doa Salam Maria itu muncul. Itu dia. Ya, kita kembali sama Alkitab yang sesungguhnya Bapak Ibu. Saya sangat mengasihi teman-teman saya dari Katolik. Ya, karena saya berasal dari sana sebenarnya. Nih, dari Bunda Maria ini, apa nilai atau value yang kita bisa ambil dari Bunda Maria? Ya, kok Bunda Maria itu awalnya berdosa kan? Kita itu semua diperanakan dalam dosa. Ya, tetapi respon untuk mentaati firman Tuhan itu di atas segala-galanya. Daud itu awalnya berdosa nggak dosa. Ikut Tuhan nggak ikut Tuhan. Jatuh lagi dalam dosa nggak? Iya. Ya, sebagai apa? Pebinor, perebut bini orang. Ya, Betseba, istri orang diambil. Suaminya dibun-bun. Tetapi dia bertobat. Ya, kenapa Daud dipilih? Dan dari keturunan Daud itu muncul Mesias. Karena pertobatan. Ya, Bunda Maria tidak dijelaskan secara spesifik masa mudanya. Tetapi Bunda Maria, dia berkarakter. Ya, makanya value dari Bunda Maria yang saya ambil adalah kepribadiannya. Ya, ketaatannya dan ketulusannya. Nilai daripada Bunda Maria ini yang harus kita contoh. Ya. Terus poin yang berikut, perantara kita kepada Bapa itu cuma Yesus, tidak lewat Bunda Maria. Tidak ada perantara kita ke Yesus lewat Bunda Maria, tidak ada. Kenapa? Karena dibantah dengan ayat Alkitab. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku, mereka yang mendengar firmanku dan melakukannya. Poin yang ketiga adalah, ya, jadilah pribadi yang berkenan kepada Allah dalam bentuk penyerahan totalmu, sama seperti yang dilakukan Bunda Maria. Terjadilah kepadamu seperti apa yang kau katakan itu, hai malaikat. Ini value yang harus kita ambil. Gitu loh. Ini contoh yang harus kita ambil dari Bunda Maria ini. Bagaimana dia menjadi pribadi punya penyerahan total sama Tuhan. Ya, itu digenapi di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
yang menaruh harapannya sama Tuhan. Bunda Maria lah pribadi itu. Dia pribadi yang punya penyerahan total. Ya, dia tidak memikirkan, wah aku punya suami atau tidak punya suami. Tidak pikirkan. Rancangan Tuhan harus tetap berlaku hidupku. Dia hidupi rancangan Tuhan itu. Itu yang harus kita ambil dari Bunda Maria, Bapak Ibu. Ya, bukan liturginya. Bukannya jam 3 pagi bangun doa Salam Maria. Jam 12 malam bangun doa Salam Maria. Jam 12 siang kita bangun jam doa Salam Maria. Kalau kita tidak doa Salam Maria kayaknya kurang afdol. Tidak seperti itu. Kita selalu dipatok dengan jam-jam. Jam 12, jam 3, jam 6. Tidak seperti itu. Bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kamu menjadi orang yang kupilih. Yang Tuhan mau kepribadianmu seperti Bunda Maria. Yang Tuhan mau kehidupanmu bernilai, bervalue, yang punya penyerahan total sama Dia. Yang hidupmu mengandalkan Tuhan. Tidak mikir kanan kiri, tidak mikirkan resiko kanan kiri, tapi hidupku menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Itu yang Tuhan mau tuh begitu. Ya. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu. Ya. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimana dengan Wahyu 12 ayat yang ke-1? Bapak Ibu perhatikan ini. Ya, kita buka di dalam, kita sudah sampai di penghujung, nanti teman-teman mau bertanya boleh ya. Ya, di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Bapak Ibu perhatikan ini. Maka tampaklah sebuah tanda besar di langit. Bapak Ibu perhatikan, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini ditafsirkan ke siapa? Bunda Maria. Ya, benarkah begitu? Ya, Bapak Ibu sebentar. Ya. Oke. Saya balik. Nah ini. Alasan utamanya adalah di ayat yang kelima menyebutkan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Merujuk kepada Yesus. Karena Maria adalah ibu biologis Yesus. Ini sama. Ya, Maria itu bukan ibu biologinya Yesus. Dia dikandung dalam Roh Kudus. Ya, tidak bercampur dengan sel telurnya Maria. Tidak. Dia murni dikandung dalam Roh Kudus. Bapak Ibu. Ia dianggap sebagai sosok nyata di balik simbol ini. Ya, simbolis matahari, bulan, dan bintang melambangkan kemuliaan surgawi yang diberikan Allah kepadanya. Ya, Gereja Katolik menggunakan ayat ini sebagai dasar alkitabiahnya, gelar Ratu Surga. Jadi di dalam kitab Wahyu 12 ayat 1 ini ditafsirkan bahwa Bunda Maria itu Ratu Surga. Di dalam kerajaan surga itu nggak pakai ratu-ratuan. Bapak Ibu. Ya, paganisme itu yang punya yang namanya Ratu Surga dan sebagainya dan sebagainya. Ya, dan doktrin Maria diangkat ke surga. Atas dasar Wahyu 12 ayat 1 ini muncul doktrin bahwa Maria itu diangkat ke surga. Enggak. Ya, Maria itu wafat seperti pada orang pada umumnya. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, gambaran ini berbeda dengan tafsirnya orang Protestan. Ya, Bapak Ibu perhatikan ini. Di Wahyu 12 ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya. Mimpi ini sama persis dengan mimpinya siapa? Yusuf. Ya, Yusuf yang digoda Tante Potifar. Bukan Yusufnya Maria. Dia bermimpi ada matahari dan bintang dan bulan dan ada 12. Ya, ada 12 yang dilemparkan di tongkatnya Yusuf. Ya, ini melambangkan siapa? Perempuan ini melambangkan siapa? Melambangkan Bani Israel. Israel yang artinya kekasihnya Allah. Matahari, bulan
itu menunjuk kepada siapa? Mimpinya Yusuf. Ya, ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan, hendak melahirkan, berteriak kesakitan. Berbicara tentang apa? Israel. Dari Israel inilah muncul yang namanya Mesias. Ya, tidak merujuk kepada Bunda Maria. Ini tafsirnya orang Kristen Protestan. Berbeda dengan tafsirnya Gereja Katolik. Kristen Protestan tidak mengatakan Bunda Maria itu sebagai Ratu Surga, tidak. Ya, Yohanes, Petrus, Yakobus tidak pernah mengatakan Bunda Maria itu sebagai Ratu Surga, tidak pernah. Ditambahkan sama Gereja Katolik Ortodoks. Ya, ditambahkan oleh Gereja Katolik yang menggunakan ayat ini sebagai dasar Alkitabiahnya, gelar Ratu Surga. Ini Bapak Ibu. Ya, nih. Di ayat yang keempat, dan ekornya menyeruti sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi baca ayat Wahyu 12 ini dengan utuh. Ya, ini tidak merujuk kepada Bunda Maria. Pembelajaran tentang Bunda Maria ini saya lebih mengarahkan kepada Bapak Ibu. Contohlah kehidupan Bunda Maria. Ya, yang benar kita nyatakan benar, yang salah kita nyatakan salah. Saya tidak bisa mendoakan kalian, baik hidup kalian atau mati kalian. Tidak bisa. Demikian halnya juga Bunda Maria, tidak bisa mendoakan kalian untuk menghapuskan dosa kalian. Ya, baik kepada kalian masih hidup atau kalian sudah mati. Tidak bisa. Sentral kita cuma satu, Jesus Christ. Tidak ada yang lain. Ya, Bapak Ibu paham ya sampai sini ya. Saya sampaikan ini dengan semurni-murninya Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan apa dari Alkitab. Kalian bisa nanti dapatkan YouTube ini. Kalian bisa diskusikan dengan teman-teman kalian. Bukan untuk memperdebatkan, tetapi kembali kepada Alkitab. Ya, kok kira-kira Yesus marah nggak saat orang-orang menyembahnya? Tapi di saat yang sama mereka menjelek-jelekkan ibunya. Yesus marah enggak saat orang-orang menyembahnya? Yesus tidak marah kalau kita nyembah dia. Tetapi saat yang sama mereka menjelekkan ibunya. Tuhan marah. Ya, jangan pun Bunda Maria. Saya pun kalau dijelek-jelekkan Tuhan Yesus pun tidak terima. Karena kita anaknya. Jangan pun Bunda Maria. Kamu yang ikut Tuhan Yesus dijelek-jelekkan pun Tuhan tidak suka. Kenapa? Karena kamu biji matanya. Ya, kalau kamu punya biji mata, ya, saat kamu disenggol begini, kamu kan marah. Sama, Bunda Maria, Kum Yin, Makla, kita semua ini adalah biji matanya Allah. Makanya siapa yang ganggu kamu, Tuhan itu akan yang nggak terima. Tuhan pasti marah. Ya, tidak dikultuskan pada satu pribadi Bunda Maria. Enggak. Terima kasih Kak Yuli. Shalom Kak Yuli. Ya, siapa yang fitnah Kak Yuli, Tuhan marah. Siapa yang fitnah saya, Tuhan marah. Siapa yang fitnah Bunda Maria, Tuhan marah. Siapa yang menjelekkan Bunda Maria, Tuhan marah. Siapa yang menjelekkan Kak Yuli, siapa yang menyerahkan saya, Tuhan marah. Gitu loh. Itu jawabannya. Ya, paham ya Bapak Ibu ya? Ya, Bapak Ibu nanti saya sekitar 4 hari lagi, saya akan taruh ini di YouTube. Silakan Bapak Ibu pelajari. Ya, silakan web yang saya kasih tadi, silakan Bapak Ibu juga pelajari. Ya, setelah itu berdoalah dengan Tuhan Yesus. Ya, supaya kita benar di mata Tuhan sesuai dengan Alkitab. Poin utamanya adalah jadilah saudaranya Tuhan Yesus. Jadilah anaknya yang baik. Dengarkan firman-Nya dan lakukan. Dengarkan firman-Nya dan lakukan. Kamu dipanggil bukan untuk menjelek-jelekkan Katolik. Ya, kamu dipanggil untuk mengasihi Katolik. Katolik dipanggil untuk memberkati Kristen. Katolik dipanggil untuk mendoakan Kristen yang baik. Bukan untuk menyerangnya. Ya, Kristen dan Katolik kita harus bersatu. Pemahaman kita tidak sempurna.
tetapi hidup di dalam kasih itu segala-galanya. Punya sifat seperti Bunda Maria itu lebih baik. Punya value seperti value-nya Maria itu jauh lebih baik. Ya, kok kalau Katolik kan kalau doa harus ada patung ataupun ikon gambar. Nah ini gimana? Nggak perlu. Nggak semua orang Katolik berdoa itu harus ada patungnya, enggak. Teman Katolik saya nggak ada patungnya tuh. Nggak ada. Di rumahnya nggak ada patung. Nggak ada juga. Di rumah saya ini nggak ada salib. Nih, di kamar saya ini nggak ada salib sama sekali nih. Nggak ada. Patung-patungan juga saya nggak pakai. Itu. Ya, seperti itu. Nggak semua Katolik kok. Tetapi ada teman Katolik kita kalau di rumahnya itu ada apa namanya pernak-pernik gitu ya. Kayak pernak-pernik Natal gitu ya, nggak apa-apa. Ya, sah-sah saja. Ya, nggak perlu menghadap ke patung juga nggak perlu. Ya, hatimu yang menghadap ke Tuhan. Ya, seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu, kita dengarkan satu lagu ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau nanya atau mau bertanya boleh. Atau kasih pendapat juga boleh ya. Saya kasih 2-3 orang. Ya, teman-teman silakan. Ya, silakan ya. Tetapi bukan untuk menyerang sifatnya doa ya. Oke, saya dengarkan satu lagu ya. Dan alhamdulillah selama 30 hari aku mengikuti diet challenge ini, aku berhasil turun 10 kg. Jadi aku turun. Kalau nggak ada yang lain, puji Tuhan kalau bisa dipahami. Kita dengar musik dan kita berdoa ya. Haleluya. Ketika hatiku goyah, jalan terasa gelap dan sepi. Ku datang padamu Tuhan, tempat damai yang tak Shalom, shalom. terganti. Meski ku rapuh dan jatuh, kasih-Mu tetap memulihkan. Engkau tak pernah melepasku, Kau peluk aku kembali. Di pelukan-Mu ku rasakan aman dan tenang. Di pelukan-Mu ku dapatkan hati yang pulang. Engkau sembuhkan luka, Engkau pulihkan jiwa. Selamanya Tuhan, ku tinggal di pelukan-Mu. Saat air mata jatuh, Kau hapus sedih di jiwaku. Kuatkan langkah yang lelah dengan kasih yang tak berkesudahan. Walau ku banyak salah, rahmat-Mu tetap yang terbesar. Engkau rangkul kembali, membawaku pada cahaya. Di pelukan-Mu ku rasakan aman dan tenang. Di pelukan-Mu ku dapatkan hati yang pulang. Engkau sembuhkan luka, Engkau pulihkan
silakan Makla, kalau mau naik silakan. Ya, oke, saya undang ya. Oke. Oke. Ya, shalom Makla, silakan Mak. Salam kok. Shalom, shalom. Iya. Gimana, Kok Bunda? izin nanya ini setiap ya, Idul Adha kan suami saya dikasih kepala kambing ya kok. Itu kepala kambing tuh ada setiap tahun tuh satu kok. Jadi dia bakar, kemudian udah dibersihkan, dia bikin di atas pintu kok. Nah, saya udah bilang itu enggak boleh karena kan ada di kita ini menurut saya ya kok tolong ajari saya ini benar atau tidak. Saya bilang itu tidak boleh patung yang menyerupai apapun. Nah, dia bilang itu bukan patung karena itu tidak dibuat. Itu ornamen lah gitu katanya gitu. Itu seni katanya. Kalau patung itu tuh dibuat oleh tangan. Nah, ini kan tidak dibuat oleh tangan. Nah, tolong menurut Koko gimana, ajari kami kok. Ya, gini Bunda. Ya, memang kalau kepala kambing itu identik dengan Baphomet. Ya, Baphomet itu perlambangan gereja setan. Makanya di Alkitab dikatakan, makanya tak pisahkan antara domba dan kambing. Ya, domba itu yang kanan, kambing itu yang kiri. Yang dimaksudkan itu adalah Baphomet, penyembah kambing itu. Penyembah gereja setan, pengikut gereja setan itu yang akan dipisahkan. Nah, tetapi di dalam perkembangan zaman sekarang, ada yang dipakai yang namanya kepala kambing itu bukan sebagai simbolik gereja setan, tetapi sebagai ornamen, ditempel, dipaku di tembok. Iya. Jebret. Gitu. Itu sama dengan yang namanya kepala banteng. Ya, ada yang namanya buffalo, kepala banteng kan ininya gede sekali tuh. Iya. Ya, kepalanya dipotong gitu, maksudnya dilepas dari tubuhnya, dipasang di tembok sebagai apa? Karya seni, karya yang namanya karya ornamen, gitu. Nah, itu sah-sah saja nggak? Sah-sah saja jawabannya. Selama yang namanya tidak didoakan, tidak diapain itu udah sah-sah. Nah, ini biasanya dilakukan sama siapa? Orang Meksiko. Gitu. Jadi orang Meksiko itu bukan untuk jadi penyembahan, tapi dia hobi. Gitu. Ditempelkanlah itu di tembok. Gitu. Nah, makanya kalau sifatnya kambing betulan, dikeringkan, ditempel di tembok itu hanya perlambangan atau apa namanya sebagai ornamen, enggak apa-apa memang. Yang menjadi problemnya kalau dia doakan. Kalau yang menjadi problemnya kalau di bawah kambing itu dia kasih dupa. Terus dia kasih aneh-aneh di situ ya. Kalau cuma ditempel di tembok ya enggak apa-apa udah. Oke, baik Gitu, baik Bunda. kok. Ya. Terima kasih. Ya, jadi saya lebih tahu lagi. Satu betul. lagi kok. Silakan. Saya kan ada beli di online tahun lalu ya, itu cincin rotan kok. Jadi saya udah Cincin beli rotan. selama Oke. selama seminggu, dia hitam gitu. Nah, itu cantik, bagus lah kalau untuk laki-laki pakai itu bagus gitu. Nah, 2 hari pakai itu kok, 2 hari kami kecelakaan. Pokoknya ada aja sialnya kok. Ada aja sialnya. Ada yang tabrak mobil orang, ada yang pokoknya ada aja lah kok gitu. Terus saya minta suami tolong lepas dulu. Iya. Kira-kira seminggu setelahnya pakai lagi lah. Saya bilang gitu. Pakai lagi, HP-nya hilang. Jadi saya bilang ini apa ya? Pengaruh nggak ini ya? Saya mau malah jadi worry kan, jadi aduh takut diisi apa ya, jadi kepikiran. Begitu 2 hari dipakai, kejadian tidak mengenakan terjadi 2 kali berturut-turut dalam 2 hari. Begitu lepas seminggu lagi gitu pakai, hilang lagi itu HP. Jadi gimana, hilangnya malah di kantong, di lutut, di mana kalau kita ada laki-laki ya yang jogger, apa ya namanya ya, taktikal itu ya kok, yang mirip tentara sebelah kanan, malah dia nggak terasa gitu, bahkan itu beresleting. Jadi kalau menurut Koko itu gimana? Atau saya salah lagi gitu ya? Ya gimana, ajari saya kok. Ya, yang pertama saya selesaikan tadi ya. Jadi nanti kalau misalnya Bunda itu ke rumah makan Meksiko, nanti lihat ornamen yang kayak begitu. Ya, itu ada.
Nah, terus untuk kasus yang kedua, mereka yang jual cincin di Kalimantan itu memang ada diisi. Oh, Memang ada diisi, tujuannya apa? Itu ada jin di sana untuk ngambil hartamu kasih ke mereka. Gitu. oh, Jadi mereka juga buat yang namanya seperti itu di media online. Salah satunya Semar Mesem. iya. Itu ada di Shopee. Iya di Shopee Itu saya beli kok. iya. Iya. Iya, di Shopee itu ada. Nah, yang kita anggap sebagai cincin biasa, Iya. yang kita anggap sebagai cincin yang maksudnya oke lah untuk senang-senang saja, Unik, cantik gitu ya ya. cantik gitu, ternyata memang diisi. Oh, Gitu. Solusinya gimana kok? Cincin itu dikasih minyak bakar. oh dikasih minyak bakar. Ya, Oh, karena itu wadahnya. Kamu doakan, ditengking, keluar. Nanti masuk lagi, karena itu wadahnya. oh, Keluar, nanti didoain lagi, ditengking lagi, keluar. Tapi nanti masuk lagi, itu rumahnya. Jadi rumahnya harus dibakar. oh, oke baik kok, baik kok. Gitu. Iya, iya, baik kok. Ya, terima kasih kok, Tuhan berkati. Jadi saya tahu, saya lega kok. Saya bingung selama ini atau pikiran saya aja tuh gimana gitu. Ya, Memang Tuhan sejak berkati. kejadian itu agak-agak kurang gitu kan. Oke, ya. Baik kok, terima kasih Tuhan berkati. Ya, Salam Tuhan Yesus kok. memberkati. Izin saya turun. Shalom. Ya, terima kasih. Ya, seperti itu ya. Ya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita sudah di penghujung acara. Kita berdoa untuk kita semua dan juga untuk teman-teman supaya kita tercerahkan tentang Bunda Maria ini. Ya, jadi tidak usah minta doa Bunda Maria lagi diselamatkan lewat dosa, baik hidup maupun mati. Ya, itu tidak ada dasar Alkitabnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Hamba sudah selesai bicara. Meteraikan firman Tuhan ini kepada teman-teman hambamu, dan buatlah mereka mengerti tentang isi firman-Mu. Dan biarkanlah mereka belajar untuk hidup takut akan Tuhan, mengikuti apa yang tertulis dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menyertai hamba dari awal pertengahan hingga akhir, dan hamba persembahkan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Berkat Allah Abraham dan Ishak dan Yakub memberkatimu dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan muda, Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.